Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada pelajaran fisika. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Nah, tentunya kita kan belum pernah tatap muka ya, walaupun belum tatap muka. Juga perlu saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Zubaidah. Untuk novelnya adalah fisika. Pengertian gerak parabola. Ada 3 poin tentang pengertian dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu pada lintasan horizontal. Bisa juga dikatakan bahwa gerak parabola adalah jika sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan itu arahnya ke sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan ke arah sumbu Y. Sedang lintasan tersebut akan berbentuk parabola atau lintasannya melengkung atau juga seperti setengah lingkaran. Sedangkan gerak parabola juga dapat dikatakan merupakan gerak gabungan dari gerak lurus beraturan, yaitu pada sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Begitu ya. Nah, ini saya tampilkan video pembelajaran tentang gerak parabola. Gerak
Selain tayangan video tadi, contoh-contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Ini bisa kami tampilkan gambar ya, diantaranya adalah satu permainan sepak bola, di mana ketika bola itu ditendang, maka bentuk lintasan bola tersebut adalah berupa gerak parabola. Selain itu juga permainan volleyball. Ya, volley, ketika seorang akan melemparkan bola ke arah lawan, maka bentuk lintasan bolanya juga berupa gerak parabola. Untuk selanjutnya gambar yang paling kanan ini adalah seorang yang bermain itu juga merupakan lintasannya berupa parabola. Basket ya, permainan basket itu juga lintasannya berupa parabola. Dan kemudian yang bawah tengah itu adalah permainan bola kasti. Ada satu yang melempar, kemudian satu yang memukul. Itu bentuk lintasan bolanya juga merupakan gerak parabola. Jadi banyak ya untuk contoh-contoh gerak parabola tersebut. Selain itu juga sebuah pesawat terbang, di mana pesawat terbang itu menjatuhkan peluru atau menjatuhkan barang, maka bentuk lintasan dari benda yang dijatuhkan itu juga berupa parabola, tetapi di sini adalah setengah dari parabola, jadi seperti seperempat lingkaran gitu. Nah, dari beberapa tampilan video dan juga gambar bisa diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi gerak parabola adalah satu, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Jelas ya, karena gaya di sini artinya adalah tarikan atau dorongan. Ketika kita memberikan tarikan atau dorongan terhadap sebuah benda, maka kita memberikan gaya, sehingga benda tersebut bisa bergerak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya gravitasi bumi. Maka setiap benda
benda yang kita lempar ke atas, kita jatuhkan ke bawah, ya jatuh mesti ke bawah ya. Itu maka karena adanya gaya gravitasi bumi yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Di mana untuk besarnya percepatan gravitasi bumi itu kalau dibulatkan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sementara faktor yang ketiga adalah adanya hambatan atau gesekan udara. Artinya ketika sebuah benda dijatuhkan, kemudian ada gesekan udara, artinya di situ mungkin ada angin atau udara yang bergerak, maka jelas bentuk lintasannya akan berubah. Maka di situ tidak berlaku gerak parabola ataupun persamaan-persamaan yang muncul di gerak parabola. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa jenis gerak parabola, ya tadi ya sudah ditampilkan video maupun gambar. Bahwa untuk yang pertama, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal sudut tertentu terhadap garis horizontal. Yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar atau horizontal. Yang tadi contohnya adalah pesawat terbang yang menjatuhkan benda. Yang ketiga, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut terhadap garis horizontal. Nah, bisa juga dilihat sekarang dari berbagai prolog di depan, dari apa yang Ibu sampaikan di depan, maka bahwa untuk lintasan gerak parabola tadi adalah berupa parabola. Nah, jika gerak parabola itu digambarkan, maka bentuknya seperti ini. Maka pada sumbu X itu ada gerak lurus beraturan, di mana syarat gerak lurus beraturan adalah kecepatannya konstan. Ya, di mana-mana besar kecepatannya sama, tetapi untuk Vx-nya ya. Kemudian pada sumbu Y itu berlaku gerak lurus berubah beraturan. Maka jika digabung, maka muncul gerak parabola. Kemudian di titik A atau di titik awal, di situ muncul theta. Ya, theta itu adalah besarnya sudut antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan seseorang penembak itu mau melepaskan pelurunya, maka harus menggunakan atau sudut elevasi, di mana sudut elevasi itu adalah posisi sebuah benda yang mau diluncurkan, kemudian mau diarahkan kemana, gitu. Nah, besar sudut elevasi ini tergantung dari posisi benda yang mau dibidik. Ada yang 30 derajat, ada 45, ada yang 60. Tergantung dari posisi benda yang mau dibidik. Kemudian di titik B, ya di titik B itu adalah merupakan jarak terjauh dari sebuah lintasan yang berbentuk parabola. Ya. Jadi titik A itu adalah titik awal gerak benda, kemudian benda memiliki kecepatan awal sebesar V0. Karena V0 itu adalah merupakan vektor, maka itu bisa diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian benda di titik B itu berarti benda berada di akhir lintasannya. Artinya benda itu menempuh jarak terjauh dari titik A sampai titik B.
Sementara pada titik C itu benda pada posisi puncak atau pada posisi tertinggi atau bisa dikatakan ketinggian maksimum. Di sini muncul H maksimum. Ya. Maka ketika benda pada titik puncak itu mempunyai kecepatan Y sebesar 0. Artinya bahwa benda pada titik puncak itu sebenarnya diam sejenak. Sejenak itu sebentar sekali. Kemudian dia akan turun kembali sampai pada titik B. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa persamaan kecepatan awal pada gerak parabola, jadi V0 itu bisa diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, V0X karena sudut theta atau sudut elevasi tadi menempel pada sumbu X, maka posisi di sumbu X adalah sebagai cos. V0 cos theta. Kemudian pada sumbu Y muncul V0Y atau V0 sin theta. Ini sumbu Y. Kemudian pada arah sumbu X maka muncul Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Sementara pada sumbu Y, V0Y sama dengan V0Y min G kali T. Atau V0 sin theta min GT. Ya.